Jadi kita akan masuk ke gang. Jadi makbarohnya itu berada di sana, dihimpit kedua gedung ataupun rumah ya. Sangat disayangkan sekali. Nah, Baraya ini adalah makamnya Eyang Sopidin ya. Atau Pangeran Diponegoro ya, Baraya. Masya Allah, ternyata pahlawan Indonesia ada makbarohnya di Jawa Barat, Baraya ya. Jadi bukan di Makassar ya, yang asli di sini. Bahkan Kasepuhan Cirebon, Kesultanan Cirebon, Raden Sigit pun mengakui bahwa makam asli Pangeran Diponegoro itu yang di sini, Baraya ya. Beliau di dalam penjara itu, di dalam penjara bawah tanah itu oleh panakawannya itu Dimas Prabu. Kalau Dimas Prabu meneruskan ke pembuangan, maka keturunan di Jawa akan habis, akan selesai. Kemudian beliau dengan diatur oleh panakawannya itu, oleh abdinya, bertukar pakaian. Jadi seorang pakaian seorang pangeran, ya, pangeran Pakualaman dengan pakaian abdi dalam, sehingga pada saat itu juga Belanda sudah tidak bisa membedakan mana pangeran yang asli dan pangeran yang bukan bukan pangeran. Pernah Abah tanyakan siapa Pangeran Sopidin? Ya. Dari menurut orang tua kami ya, waktu itu, bahwa Pangeran Sopidin adalah Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro. Ya, itu menurut orang tua kami ya, yang menceritakan. Cuman beliau itu beramanat, artinya jangan sampai ketahuan aslinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kali ini saya sedang berada di Kaum ya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dan saya akan berziarah ke makamnya Eyang Sopidin. Yang mana Eyang Sopidin itu ternyata Pangeran Diponegoro ya, Baraya. Jadi beliau itu putra dari Hamengkubuwono III ya. Bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayatnya. Baik, Baraya, itu ke sana, ke Lapang Merdeka Sukabumi ya. Dan ini gangnya ke sini, Baraya. Jadi kita akan masuk ke gang. Jadi makbarohnya itu berada di sana, dihimpit kedua gedung ataupun rumah ya. Sangat disayangkan sekali. Sini ini cukup buat motor saja ya, Baraya. Jadi ntar saya akan menanyakan kepada keturunannya sejarah Pangeran Diponegoro ya. Punten. Pion sakti tuh dua-duanya. Kayak makbaranya sebelah sana. Jadi ini tidak jauh dengan Lapang Merdeka, Baraya. Pangeran Sopidin itu atau Pangeran Diponegoro itu menikah dengan adiknya yang dalam Cikundul, yaitu Murtasyah. Bahkan Pangeran Sopidin juga diangkat menjadi penasehatnya dalam Cikundul. Kita akan menanyakan dulu ya sejarah ataupun riwayatnya. Alhamdulillah, Baraya, ini saya sedang bersama Pak Diro selaku beliau itu keturunan daripada yang Pangeran Sopidin. Pangeran Sopidin. Itu gimana Pak sejarah Pangeran Sopidin itu? Pangeran Sopidin ya, menurut orang tua ya, menurut sesepuh, itu adalah pelarian buronan Belanda ya, buronan Belanda dari Kesultanan Jogja, dari Mataram ya. Beliau pada tahun 1830-an lah ya, tepatnya sih ya, itu adalah sebagai tawanan Belanda yang mau dibuang ke
Makassar atau ke Sulawesi waktu itu. Tapi beliau kan bawa abdi dalamnya ya, jadi Panakawan. Jadi bawa temannya itu, diingatkan oleh kawannya, oleh Panakawannya itu, Dimas katanya, Dimas Prabu, kalau Dimas mengikuti ke pembuangan di ke Makassar, maka keturunan kita di Jawa ini akan habis. Itu beliau katakan. Ya, ini menurut orang tua saya ya, Wak, yang menceritakan tuh seperti itu ya, menurut beliau. Beliau itu kemudian diatur oleh Panakawannya ya di dalam penjara bawah tanah ya, tepatnya sekarang Istiqlal. Oh, Istiqlal yang di Jakarta itu. Di Jakarta itu. Maka oleh Presiden Jokowi itu kan dibuktikan bahwa di situ ada terowongan. Nah, sekarang kan sudah dibuka terowongannya itu yang menyambungkan dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Oh. Karena di situ dulu setahu Abah ya di situ tuh artinya Kodam atau pusat kegiatan militer tadinya itu. Ya sampai sekarang masih ada peninggalannya, yang sebelah katedral itu masih ada ini kegiatan militer ya. Nah, beliau di dalam penjara itu, di dalam penjara bawah tanah itu oleh Panakawannya itu Dimas Prabu katanya. Kalau Dimas Prabu meneruskan ke pembuangan, maka keturunan di Jawa akan habis, akan selesai. Kemudian beliau dengan diatur oleh Panakawannya itu, oleh abdinya, bertukar pakaian. Jadi seorang pakaian seorang pangeran, ya, pangeran pengereman dengan pakaian abdi dalam, sehingga pada saat itu juga Belanda sudah tidak bisa membedakan mana pangeran yang asli dan pangeran yang bukan bukan pangeran. Ya, karena yang bukan pangeran itu sudah memakai baju pangeran. Jadi beliau memakai baju ininya. Jadi beliau itu perilaku beliau selama di situ ya mengatakan sebagai abdi, sebagai Panakawan ya, sebagai temannya. Kemudian oleh abdi dalamnya itu diinikan kalau begitu Dimas katanya, Dimas tuh harus meloloskan diri. Ya, meloloskan diri, maka diatur oleh oleh abdinya itu sehingga dapat keluar dari penjara bawah tanah itu. Kemudian beliau sampai di sampai di luar ya, sampai di luar itu beliau ketemu dengan anak Angon. Anak Angon itu kemudian oleh beliau ditawari, mau nggak ganti tukar pakaian. Dalam perjalanannya beliau ya tukar pakaian dengan anak Angon. Jadi dalam perjalanannya itu beliau sampai ke sampai ke Cikundul, Cianjur ya, sampai ke dalam Cikundul. Beliau ya entah bagaimana artinya itunya ya, itu tuh udah dinikahkan ke adiknya dalam Cikundul. Oh, siapa itu yang ini itu? Ya. Dinikahkan sama adiknya dalam Cikundul. Ya, yang pangeran itu ya, Pangeran Sopidin dinikahkan ke adiknya dalam Cikundul. Cuman yang keberapa ya itu sampai saat sekarang masih dalam penelusuran. Belum ketahuan siapa-siapanya. Artinya dengan nama ininya sih istrinya Bau Murtasyah. Oh, Bau Murtasyah. Ya, Bau Murtasyah. Kemungkinan makamnya juga ada di situ, ada sebelahnya. Ya. Dan setelah itu ya beliau mengabdi ke dalam Cikundul, menjadi penasehat dalam Cikundul.
menjadi penasihat dalam Cikunul, sehingga surat menyurat ke Mataram ya, ke Jogja, itu beliau yang buat. Dan sebagai utusan Cikunul juga beliau yang menjalani. Nah, itu sampai beliau itu bermukim di kaum Sukabumi itu. Ya, di kaum Sukabumi. Nah, kemudian ya beranak pinak sampai mempunyai keturunan tuh ada 9 anak ya dari yang Pangeran Sopidin. Pangeran Sopidin itu mempunyai anak 9 anak. Ya, antara lain yang paling tua ya itu anaknya bernama Raden Mas Suryani. Ya, Raden Mas Suryani. Terus kemudian berputra itu ada 3 orang. Ya, berputra itu ada 3 orang. Yang satu Raden Mas Jayeng Dono ya, atau Eyang Azkia ininya, Eyang Azkia, dan Eyang Mubarok ya, Eyang Mubarok yang menurunkan ke Ganjar ini. Eyang Mubarok. Oh, penerusnya Eyang Mubarok berarti. Ya, jadi keturunannya ya salah satunya ini Buyut dari Eyang Mubarok berarti ya. Dari Eyang Mubarok. Masya Allah. Terus kalau Abah ya, kalau Abah itu keturunan dari adiknya Eyang Mubarok, yaitu Raden Mas Surya Dimaja. Surya Dimaja itu makamnya ada di situ juga. Makamnya ada di Baros. Oh, di Baros. Ya, di Baros Sukabumi. Ya, di Kecamatan Baros, ya dekat lah dari sini. Nah, tidak begitu jauh. Iya. Nah, dari situ ya pernah Abah tanyakan siapa Pangeran Sopidin. Ya. Jadi menurut orang tua kami ya waktu itu, bahwa Pangeran Sopidin adalah Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro. Ya. Masya Allah. Berarti Pangeran Diponegoro itu yang Sopidin berarti. Ya. Itu menurut orang tua kami ya, yang menceritakan. Cuman beliau itu beramanat, artinya jangan sampai ketahuan aslinya. Ya. Sampai Jadi saat sekarang juga belum mengetahui orang-orang itu. Orang-orang itu apalagi di sekitar Ya. situ aja tidak mengetahui bahwa beliau itu adalah Pangeran Diponegoro. Masya Allah. Nah, kemudian tahun 2013 ya, 2013-an ada orang tua yang menyusul ke Abah ya, usianya waktu itu udah 93 tahun, namanya Mas Bambang ya kalau nggak salah. Itu ya Abah lupa lagi ya namanya. Beliau itu diutus oleh Keraton Jogja untuk mencari makam Pangeran Diponegoro yang asli. Ya. Ya, dengan umur demikian, dengan pengetahuan ya di luar natural ya, di luar ini beliau berjalan di situ. Beliau tuh nangis bahwa iki sing asli Pangeran Diponegoro. Oh. Berarti yang asli makam yang di Ponorogo di situ yang Ya. ini. Kalau yang di Makassar itu bukan. Oh, yang di Makassar bukan. Ya. Tapi yang disamakan yaitu pembantunya itu. Berarti bukan yang asli intinya Ya. berarti. Cuman ya kita kalau sejarah dah nggak boleh. Iya. Ini lagi. Jadi ini pengetahuan untuk anak cucunya aja. Jadi kalau sejarah sih kita tidak boleh mengubah sejarah. Iya, betul. Ya kalau dari pihak keraton tuh sudah mengakui ada pengakuan dari pihak keraton tuh Bahwa yang asli Ya. di sini. yang asli Sukabumi. Dari pihak keraton mana Jogja? Jogja. Masya. Karena beliau itu adalah Sultan Hamengkubuwono ke-6. Oh, jadi gelarnya itu beliau Ya, itu. di Jawa itu dia sempat menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-6. Dan beliau adalah putra Sultan Hamengkubuwono ke-3. Terus kemudian dalam sejarahnya ya Pangeran Sultan Hamengkubuwono ke-4 itu wafat masih dalam usia muda.
putranya ya untuk diangkat jadi Hamengkubuwono kelima itu putranya itu masih umur 7 tahunan. Jadi maka dijabatlah oleh Pangeran Diponegoro waktu itu menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-6. Iya, iya. Masya Allah, berarti memang sangat disembunyikannya, tidak mau diketahui orang ya beliau itu Ya, ya. karena ya sampai sampai ke kakek aja itu masih dikejar Belanda. Berarti beliau itu hidup di zaman Belanda berarti ya. Iya. POC itu ya. Ya bukan ya di zaman itu sampai ke kemarinya ya kami ini tidak bisa menyebutkan siapa beliau itu. Iya. Cuman ya dalam ini ya ya mudah-mudahan aja hari ini bisa membukakan siapa beliau. Iya. Terima kasih Abah atas pemaparannya. Nah itulah ya Baraya sedikit sejarah daripada Pangeran Diponegoro ya. Masya Allah, ternyata makam aslinya berada di kota Sukabumi, Jawa Barat ya. Jadi bukan di Makassar, bukan ya, yang asli di sini. Nah, memang betul kalau di dalam sejarah itu tertulisnya di Makassar, namun yang asli di sini. Bahkan Kesepuhan Cirebon, Kesultanan Cirebon pun mengakui dan pernah datang ziarah ke sini bahwa makam yang asli berada di sini. Masya Allah, jadi beliau sangat peduli ya, Pangeran Diponegoro itu peduli akan rakyatnya ya, keturunannya, karena berada di Jawa. Kalau diikut ke pembuangan kan kasihan ya nasib daripada keturunannya. Jadi beliau menyamar lah, bertukar jubah ataupun baju bersama anak angon, jadi biar tidak ketahuan. Karena memang dulu hidup di zaman Belanda ya. Dulu pun itu di Ponegoro itu 5 tahun ya itu berperangnya itu di tahun 1825 sampai 1830. Jadi beliau itu lahir di abad ke-17 Baraya ya. Nah, Baraya ini ya makbaroh daripada Eyang Sopidin atau Pangeran Diponegoro ya, ini sangat disayangkan sekali ya. Tidak banyak orang yang mengetahui makbarohnya. Jadi ini makbaroh daripada Eyang Sopidin atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Diponegoro ya. Kesepuhan Cirebon Kesultanan pun mengakui bahwa makam asli Pangeran Diponegoro itu ini Baraya ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sofatullah ya ahla la ilaha illallah, assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya Eyang Sopidin Pangeran Diponegoro, wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salapun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahikun bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dilihat ya Baraya, cuman seperti ini saja ya, bangunannya sederhana sekali. Tidak dibikin megah ataupun mewah ya. Namun sebagian orang yang ada yang ziarah itu yang dapat ilapat, bahkan ada orang yang udah ziarah ke Cianjur pun suruh terakhirnya itu ziarah penutupnya itu di sini Baraya ya, ke Eyang Sopidin. Dan ini ada putranya beliau Baraya ya. Nah ini Baraya, ini putranya yaitu Yang Mubarok. Yang Mubarok, jadi putranya ada 6 ya. 6. Jadi ini Eyang Mubarok itu keberapa Kang? Yang kedua. Nah ini Eyang Mubarok itu yang kedua, dan Eyang Suryani yang pertama ya. Ya. Nah Baraya, nah Baraya, ini adalah Eyang Suryani, yang mana Eyang Suryani ini putra daripada Eyang Sopidin atau Pangeran Diponegoro ya. Assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya Eyang.
Suryani wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi ada pernah kejadian juga di sini, orang anak kecil ya yang menginjak tunggul di sini itu langsung meninggal baraya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada makam tokoh berpengaruh ulama sekaligus pahlawan. Masya Allah. Jadi ada kejadian juga burung pun yang lewat ke sini mati baraya ya. Tidak. Jadi makam di sini, makam keramat di sini tidak mau dilewati oleh burung ya baraya. Ketika ada burung langsung jatuh dan mati. Masya Allah, itu sudah bisa dipastikan bahwa di sini ada makam keramat ya. Ini. Jadi buat para muhibin jaro ataupun pecinta wali, silahkan yang ingin berziarah ke sini yang berada di Kaum, Kota Sukabumi ya. Seperti inilah keadaannya ya baraya ya, sangat miris sekali ya, disayangkan tidak terurus. Adapun riwayat ataupun sejarah benar apa tidaknya kita kembalikan lagi. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.